Kerja pagi. Program kamu yang baik ke Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian berapa besar ini? Lingkungan Hidup, perubahan iklim yang ada di Indonesia, dampak dari perubahan iklim yang bisa diantisipasi oleh desa merupakan kelanjutan dari kehidupan masyarakat yang ada di desa. Perubahan iklim menjadi agenda rutin di Indonesia dari musim penghujan menuju musim kemarau. Diharapkan mampu untuk menangani dan menyikapi yang sumber daya alam. Kegiatan penanganan yang sangat ekstra yang berkaitan pada kehidupan masyarakatnya. 3 langkah-langkah, yaitu dengan memaksimalkan fungsi dari mitigasi bencana, adaptasi kebencanaan, dan kelembagaan dari suatu desa dengan memaksimalkan sumber daya alam dan manusia yang ada di suatu desa, maka diharapkan mampu untuk mikro. Sudah kira-kira nih. Terusannya nih. Bagaimana menjalankan roda pemerintahan itu tertib, sesuai, dan pemilu berjalan lancar. Nah, itu kalimat yang mudah diucapkan itu. Iya. Tapi saya yakin kan punya banyak pengalaman karena yang terbang di desa itu kan sudah lama. Baik pemilu pilkades, pemilu legislatif, pemilu presiden dan sebagainya. Nah, kami dimintai dulu ya terima tentang potensi pelanggaran bagi para penyelenggara desa, pemerintah desa, yang adalah kepala desa dan perangkat desa. Jadi 2 elemen ini adalah mereka petinggi desa yang menentukan mengeksekusi sebuah kebijakan di desa yang menjadi kewenangan desa. Bapak Ibu sekalian, sebelum melanjut ke materi selanjutnya, kami sampaikan bahwa desa itu seperti yang sering kita dengarkan bahwa desa itu diantara memiliki asas rekognisi dan subsidiaritas. Jadi asas kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Juga desa itu, negara ini menghargai, menghormati hak asal usul. Itu ada 2 asas yang diperjuangkan dalam undang-undang desa. Kenapa demikian? Karena memang desa ini ada sebelum NKRI ini berdiri. NKRI berdiri, anggap aja kita tanggal 17 Agustus ya, atau 18 Agustus lah, rapat BPUPKI ya. Itu kan ditentukan mengenai wujud dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federal atau negara seperti Amerika ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia bersatu. Di dalam hak asal usul yang juga saya hormati para sekretarinya dan tentu yang juga saya hormati rekan sealumni kami dari Benjamin
duluan saya tahu nanya. Terus sekarang yang saya hormati, tentu kita bisa lanjut. Nah, ini legal standing sekalian, ya. Tapi tidak semua legal standing saya cuma salah satu legal standing tadi sudah disampaikan materi sebelumnya. Tentu tidak lepas dari Undang-Undang 10 tahun 2015, lalu kemudian Perbawaslu nomor 8, PKPU nomor 2 itu terkait dengan PKPU tahapan jadwal penyelenggaraan pemilihan, kemudian PKPU nomor 7 tentang penyusunan daftar pemilih yang sekarang masih dalam proses pemudahan, kemudian PKPU nomor 8 terkait dengan pencalonan. Untuk bergeser sekalian, sebelumnya adalah merupakan bagian dari proses pendaftaran calon perorangan, dan sekarang tentu nanti pada waktu kita akan menghadapi proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, khususnya di tanah Bumbu sekalian. Tentu dalam berbagai macam dinamika kita melihat bahwa beberapa keputusan ini tentu berdampak, ya, pada proses pendaftaran. Ada yang kemudian diambil oleh Mahkamah Agung, yaitu mempererat silaturahmi kita menjelang pemilihan tahun 2024. Ini kayaknya perdana di periode kami. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat Bapak Ibu Kepala Desa dan juga ada tokoh dari pemuda. Mari kita meriahkan dan masa apresiasi buat kita beri plus yang meriah dulu buat ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan ada Nabi Muhammad SAW yang semoga kita bisa telah berada di barisan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, pada kesempatan hari ini mohon izin permintaan maaf dari Ketua Bawaslu Tanah Bumbu karena belum bisa bergabung pada hari ini karena ada kegiatan di luar daerah dan juga divisi yang lain. Koordinasi penanganan pelanggaran juga belum bisa berhadir karena menghadiri kegiatan di luar daerah. Namun demikian tidak sedikit pun mengurangi rasa kenikmatan pada acara hari ini. Jadi sebelum membuka secara resmi acara perdana hari ini, sebagaimana sudah disampaikan, nanti akan dipandu oleh moderator. Kita berdiskusi banyak hal. Jadi tujuan dari agenda hari ini adalah yang pertama, Bawaslu mengharapkan partisipasi dari stakeholder, kemudian dan para kepala desa, terutama di sini kami tekankan menjelang pemilihan 2024 ini, karena berdasarkan beberapa laporan ataupun peristiwa di pemilu 2019 kemarin, itu ada beberapa teman-teman kepala desa yang